Yo, my bro, lama tak jumpa. Ada yang kangen saya? What? Dah, gak usah banyak basa-basi. Kita mulai langsung ceritanya aja. Dimulai dari seorang murid transfer yang tiba-tiba mengalahkan freshman champion tahun ini, Sajima Yosuke. Murid transfer itu bernama Miyamoto Sanmon. Tapi suatu hari Sajima mengajak rematch dan ronde 2 ini dimenangkan sama Sajima. Tapi Sajima tidak puas dan merasa kalau Sanmon ini mengalah alias sengaja kalah. Hari itu di rooftop gedung ada Sajima yang membangunkan Sanmon yang lagi tidur di sofa. Tempat itu punyanya Tsutomu Daisen kelas 2 alias Bang Tetsuwan Tsutomu. Kau bikin dia kesal, dia akan langsung melemparmu 200 meter jauhnya. Sanmon segera bangun dan bilang kalau dia tidak tahu. Sajima nanya apa Sanmon sudah menyapa para kakak kelas, dan dijawab sudah semua termasuk bosnya Sajima yaitu Hana-san. Apa Gurian sudah? Tanya Sajima. Hah? Siapa itu? Jawab Sanmon bingung. Bukannya ngasih tahu tentang Guriko, Sajima malah tertawa sendiri, membayangkan Sanmon akan ketemu Guriko dan merasakan sendiri kengeriannya. Jadi ada urusan apa? Tanya Sanmon. Kau sengaja kalah kan? Itu lagi, sudah ku bilang tidak. Kau lebih kuat dariku. Sudahlah, bisa kau senang dengan hal itu? Jawab Sanmon. Dia melihat ke sekeliling gedung dan berkomentar betapa jeleknya tempat ini. Sanmon, tempat ini tidak jelek. Semua grafiti ini tentang kebebasan, simbol perlawanan ke semua orang yang memaksa kita buat nurutin standar umum. Ini deklarasi tentang kita akan bertahan sampai nafas terakhir, seru Sajima penuh semangat. Sajima juga ngomong, Sanmon tidak paham kalau di sini berkumpul banyak orang hebat. Tapi Sanmon masa bodoh dan berjalan pergi dari situ. Pas sampai di lorong, dia melihat dari kejauhan ada Tsutomu berjalan ke arahnya. Segera saja dia cari jalan lain, karena dia tidak mau berurusan sama Tsutomu. Tapi di jalan lain itu muncul juga Sakota. Sanmon merasa Sakota sama parahnya dengan Tsutomu. Jadi Sanmon cari jalan lain lagi dan dia sampai ke lorong di mana kamar khusus Guriko berada. Sementara itu ada para leader Hanagumi kelas 3 sedang berkumpul. Lalu datang Murakawa dengan penampilan barunya, rambut rapi. Di situ ada Tora yang langsung nanya penampilan baru Murakawa tersebut. Murakawa langsung penuh emosi menjawab, tidak seperti kalian yang akan mewarisi usaha keluarga. Ayahku seorang karyawan, jadi aku harus cari kerja sendiri dan tidak akan berhasil dengan rambut gondrong dan kacamata hitamku dulu. Yaita merasa kalau ini terlalu dini buat nyari kerja, tapi Murakawa langsung cerita. Dari kemarin dia selalu ditolak begitu dengar kata susuran. Lalu ada Ranmaru yang nanya kabar tentang Tora yang akan kerja di warung burger. Tora membenarkan kabar itu dan mengundang Ranmaru mampir kalau dia sudah kerja di situ nanti. Ase nanya rencana Usagi setelah lulus dan dijawab kalau dia akan pergi ke Tokyo, sama seperti Renji. Sedang Yaita dengan bangga ngomong akan meneruskan usaha dagang sayuran keluarganya, Shimeji Farming Household. Dia bilang kalau teman-temannya akan melihat jamur hasil kebun keluarganya dijual di supermarket seluruh Jepang. Akan ada fotoku memakai jas. Dan yang lainnya langsung berpikir kalau ide itu akan bikin dagangannya tidak laku. Kembali ke Sanmon, dengan ketidaktahuannya dia membuka pintu kamar misterius tersebut dan mendapati Demon King yang lagi rebahan dengan cuma pakai boxer saja. Sanmon kaget ada TV dan kulkas di dalam situ, bahkan poster-poster cewek seksi tertempel di dinding kamar. Pas dia mau pergi, ada Guriko yang menagihnya 1000 yen, yang mana itu sesuai peraturan yang dia tulis di depan pintu. Sanmon protes karena peringatan yang berbunyi, siapapun yang masuk tanpa izin harus bayar 1000 yen, itu tertulis sangat kecil. Sanmon ngomong dia tidak akan bayar. Dan Guriko langsung mengancam akan menghajarnya saja. Baiklah, kau akan biarkan aku pergi setelah bayar kan, kata Sanmon.
Tapi tak diduga dia malah meraih pipa besi di dekatnya lalu dipakai buat menghajar Guriko. Ditutup pakai tendangan keras. Merasa sudah selesai, Sanmon berjalan pergi. Tapi di situ terdengar suara geraman. Dan pas dia noleh, Guriko sudah dalam mode buasnya. Demon King berlari menerjang dan melompat tinggi sampai-sampai mengejutkan Sanmon yang tidak sempat bereaksi. Tendangan Guriko mementalkan Sanmon jauh ke belakang, bahkan menabrak jendela dan terlempar keluar dari lantai 2. Beruntung dia jatuh di pohon besar dulu sebelum terkapar di tanah. Sial buat Puding yang penasaran ada suara ribut, dia malah terlihat sama Guriko. Jadilah Puding berlari kalang kabut dikejar Guriko yang lepas kendali. Gak cuma Puding, sekarang lorong lantai 2 panik kedatangan Guriko yang mengamuk. Banyak yang teriak buat manggil Hana karena cuma dia yang bisa menghentikan Guriko yang kayak gini. Pindah ke Anjo sebentar, di sebuah lokasi konstruksi, ada pria parubaya yang berlarian panik. Dia mendatangi Shinobu dari Emot yang juga kerja di situ. Ada Yakuza mencarimu dan juga Hideo. Tapi pas Shinobu melihat, ternyata itu Ichisen yang datang. Shinobu segera berlari ke belakang memanggil Hideo. Dan begitu melihat Ichisen yang sekarang sudah keluar dari penjara, Hideo langsung terlihat gembira. Begitupun dengan Ichisen. Tinggallah si pria parubaya yang bingung. Jadi itu teman mereka seorang Yakuza atau teman yang mirip Yakuza? Kembali lagi ke Toarushi. Ada Shoko yang mendatangi makam Kawachi Teiso, mantan ketua TFOA generasi 6. Shoko berjongkok di depan nisan dan menaruh sebatang rokok yang menyala. Dia mulai cerita tentang Ichisen yang sudah kembali dan juga tentang perang melawan Manji sebelumnya. Dia cerita tentang Bisuko yang tidak bisa dia kalahkan. Padahal kalau Shoko menang, dia sudah berniat menantang Hana. Tapi kini Shoko sadar kalau baik Bisuko maupun Hana terlihat ada di level yang berbeda dengannya. Kakakku Juso buka toko bareng temannya di Osaka dan mengajakku ikut. Jadi aku tidak bisa datang buat sementara waktu. Tak jauh di situ ada Nara Akira yang menyadari salju yang mulai turun dan mengajak Shoko pergi. Hari itu Shoko memutuskan buat pensiun dari armamen, yang artinya TFOA generasi 7 sudah selesai dan akan berganti dengan generasi 8 dengan ketua yang entah siapa. Besoknya di Hosen ada Mikuni dan beberapa murid Hosen yang ingin menemani Mitsumasa pergi karena tujuannya ada di areanya susuran. Mitsumasa menolak karena justru akan jadi masalah kalau ada rombongan Hosen datang ke wilayahnya susuran. Di lain tempat, ada Hana yang lagi jalan pulang sama Tora. Mereka ngobrolin tentang Seton yang berhasil lolos ujian masuk kuliah. Dan karena sibuk belajar, Seton yang merasa badannya kaku mulai berolahraga lagi. Lalu dia coba melompati tembok yang dulunya sering dia lompati semasa di SMA. Tapi dia malah menabrak tembok itu dan kakinya terkilir. Hana tertawa mendengar cerita Tora itu. Lalu kemudian mereka menyadari kehadiran Mitsumasa. Tora pun pamit pulang duluan. Paham Mitsumasa datang karena ingin membicarakan sesuatu sama Hana. Setelah itu Hana dan Mitsumasa ngobrol di lapangan basket. Mereka sedikit bernostalgia tentang kejadian dengan Manji beberapa waktu lalu. Dan Mitsumasa bertanya apa Hana dengar tentang Shogo. Ya, aku dengar dari Takumi yang menyampaikan pesan dari Shoko tentang ajakan bertemu lagi suatu hari nanti. Hana lalu bertanya bagaimana keadaan di Hosen. Seperti biasa, semua selalu bersemangat tentang menghancurkan susuran, jawab Mitsumasa. Hana tertawa mendengarnya dan bilang bukan Hosen namanya kalau tidak begitu. Kau sudah menyatukan susuran. Sejak itu banyak rumor di Hosen tentang susuran yang akan datang menghancurkan Hosen. Hana menjawab, kau tahu aku tidak akan melakukannya. Mitsumasa bilang kalau dia juga sudah mencoba ngasih tahu orang-orang Hosen.
Tapi kalau kau mau, kau bisa kan? Pasti ada beberapa orang di susuran yang merasa kalau sekarang adalah kesempatan buat mengalahkan Hosen sepenuhnya. Karena yang dari tadi belum juga berhasil memasukkan bola basket kering, langsung berhenti melempar. Menurutku, jadi bos itu kayak pemadam kebakaran. Dan tugasnya bukan memicu kebakaran kan? Susuran dan Hosen punya banyak orang kuat dan sudah jadi rival. Cuman pas lesian kecil aja bisa memulai perang. Api kecil bisa berubah jadi kebakaran kalau didiamkan. Nah, tugas bos adalah mencegahnya, bukan? Kupikir aku, kau, Sugo, Muneharu, dan juga Sera punya pikiran yang sama. Meskipun bos lain kayak Apo dan Amachi lebih cocok sebagai yang menyulut api. Apalagi Guriko lebih mirip dia menyemburkan api dari mulutnya. Menyulut api itu mudah, tapi memadamkannya butuh kerja keras. Dan itulah arti jadi bos. Mitsumasa terdiam mendengar pemikiran panjang lebar dari Hana itu. Dia meminta bola basket yang dipegang Hana, lalu melakukan syuting dan bola langsung masuk ke ring. Kemudian Mitsumasa pamit pergi. Aku bukan Sugo, tapi sampai jumpa lagi. Ya, sehat selalu Mitsumasa, sahut Hana. Di perjalanan pulang, Hana melihat seseorang yang kebingungan mencari alamat. Dan orang itu ternyata Bisuko dari Manji. Lama gak ketemu Bisuko, kata Hana. Lalu Bisuko mengembalikan payung yang dulu dikasih sama Hana. Mereka pindah ke sebuah lapangan buat ngobrol. Bisuko cerita kalau banyak hal yang terjadi di Machida. Jadi dia baru bisa datang sekarang. Aku tidak datang buat berantem, kata Bisuko. Hana bercanda dengan bilang, padahal dia sudah siap memakai payung di tangannya itu. Sebentar lagi kelulusan, aku gak mau muncul dengan muka babak belur. Tapi sebelumnya, aku pengen ketemu sama muka tidak mengerikan mirip nasi kepalmu itu, kata Bisuko bercanda. Muka Hana jadi kesal mendengarnya. Apa yang akan kau lakukan setelah lulus? Tanya Bisuko. Aku akan pulang ke gunung, jawab Hana. Kakekku baru sakit, jadi aku harus segera pulang. Aku akan kembali bertarung dengan beruang dan babi liar, lanjut Hana. Apa kau bercanda? Tanya Bisuko. Hana meyakinkan kalau itu semua beneran terjadi. Lalu Bisuko bertanya, apa boleh berkunjung kapan-kapan? Dan dia minta nomor telepon dan email yang langsung jawab kalau tidak ada karena dia tidak punya handphone. Bisuko menyuruh Hana beli, tapi dijawab, percuma saja, karena begitu aku sampai di rumah, tidak akan ada sinyal. Bisuko kaget pas Hana ngasih alamat yang bahkan di map terbaca kalau itu ada di pegunungan. Tapi kau harus bersiap mendaki gunung kalau ke sana, seru Hana. Keduanya tertawa mendengar itu, tapi suasana langsung berubah. Hei Hana, aku tadi ngomong kalau tidak datang buat berantem. Tapi apa boleh aku menarik kata-kataku barusan? Ekspresi muka Hana berubah serius. Aku sudah berharap begitu. Keduanya setuju kalau mereka harus menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Tidak ada dendam kan? Tanya Bisuko menirukan ucapan Hana. Benar sekali. Dan kedua monster itu saling menerjang maju. Sayang sekali kita tidak ditunjukkan pertarungan tersebut yang pastinya akan seru sekali, mirip saat Hana melawan Guriko.